Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau ingin menjelaskan materi auditing 2 tentang audit saldo piutang usaha pengujian substantif. Kami dari kelas 6 AKB 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fia Hilmiati, saya Melia Putri Zahara, saya Sri Mulyani. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar tentang audit saldo piutang pengujian substantif ya. Kalian boleh akses materinya di sini dan kalian boleh akses mulai dari sekarang. Oh ya, Sri, kenapa kamu tidak pakai masker? Kan sekarang lagi pandemi, cuma pakai maskernya. Kita aja kuliah lagi bertiga ini, nggak boleh berkerumun. Iya, Bu. Waktu 30 menit untuk membaca materinya. Nanti saya akan menjelaskan materi yang penting-penting dan yang kalian paham. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Baik, Bu. Oke, sudah 30 menit. Apakah ada yang ingin bertanya atau tidak mengerti? Enggak, Bu. Oke, saya jelaskan sedikit. Pertama kita harus tahu piutang itu apa. Piutang adalah klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat kita terima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Transaksi yang dapat mempengaruhi piutang usaha itu ada 4. Yang pertama yaitu terjadinya penjualan secara kredit, yang kedua yaitu terjadinya retro penjualan, yang ketiga terjadinya pelunasan piutang, dan yang keempat yaitu terjadinya cadangan kerugian piutang. Sri, kamu saya perhatikan ngobrol aja dari tadi ya. Sekarang saya minta kamu coba jelaskan tentang PAUBU penyajian piutang di neraca. Baik, Bu. PAUBU penyajian piutang usaha neraca itu ada 4, Bu. Yang pertama itu piutang disajikan di neraca, jumlahnya harus sesuai yang dapat kita tagih. Kemudian yang kedua, jika perusahaan itu tidak membentuk cadangan kerugian piutang, maka harus diungkapkan bahwa piutang tersebut adalah piutang bersih. Kemudian yang ketiga itu, jika piutang usaha itu bersaldo material, maka harus disebutkan rinciannya. Yang keempat, piutang usaha yang jumlahnya itu material, kita harus sajikan terpisah dari piutang usahanya, Bu. Oh, mengerti juga kamu ya. Saya kira kamu tidak mengerti tentang materinya. Asik ngobrol aja dari tadi. Selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif piutang usaha. Itu ada 6. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keadalan catatan akuntansi dengan piutang usaha. Dan yang kedua yaitu membuktikan keberadaan piutang usaha atau keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang ada di neraca. Dan yang ketiga yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dengan kelengkapan saldo piutang usaha yang ada di dalam neraca. Dan yang keempat yaitu membuktikan hak dan kepemilikan klien atas piutang usaha yang ada di neraca. Dan yang kelima yaitu membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha dalam neraca. Dan yang keenam yaitu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang ada dalam neraca. Oke Melia, coba kamu jelaskan tentang tujuan pengujian substantif piutang usaha yang nomor 1 sampai 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengujian substantif piutang usaha. Yang pertama itu ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang sebagai yang bersangkutan dengan piutang usaha. Itu bisa dilakukan dengan auditor, melakukan rekonsiliasi antara saldo piutang di neraca dengan akun piutang di buku besar. Selanjutnya di jurnal penjualan, di jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi piutang usaha pada di neraca. Untuk melakukannya ada beberapa langkah. Yang pertama pengujian analitik, yang kedua pemeriksaan bukti pendukung yang terjadi pada transaksi piutang usaha, yang ketiga pemeriksaan kisah batas yang terjadi
Oke, bagus ya. Lanjutkan ya. Yang keempat yaitu membuktikan asersi hak kepemilikan piutang usaha di neraca. Itu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang kedua yaitu konfirmasi piutang usaha. Poin kelima yaitu membuktikan asersi penilaian piutang usaha di neraca. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu prosedur audit awal, kedua yaitu pengujian analitik, yang ketiga yaitu pemeriksaan bukti pendukung yang berkaitan dengan piutang usaha, yang keempat yaitu konfirmasi piutang usaha, yang kelima yaitu penilaian terhadap kecukupan akun cadangan kerugian piutang, dan yang keenam yaitu pembandingan penyajian piutang usaha di neraca dengan di PABU. Yang keenam yaitu membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Itu maksudnya membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca yang akan diaudit dengan di PABU. Oke, sekarang lanjut ke program pengujian substantif piutang usaha. Coba kalian jelaskan ya. Coba pertama Melia. Baik Bu, saya akan mencoba menjelaskan tentang program pengujian substantif piutang usaha. Substantif piutang usaha itu ada beberapa prosedur. Yang pertama prosedur audit awal. Nah, prosedur audit awal ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama usut saldo piutang usaha di neraca ke saldo akun piutang usaha pada buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo piutang usaha yang ada di buku besar. Yang ketiga, review mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting piutang usaha dan cadangan kerugian piutang usaha. Yang keempat itu usut saldo awal piutang usaha dan cadangan kerugian piutang usaha ke tahun lalu. Yang kelima itu usut posting pendebitan piutang usaha ke jurnal. Dan yang terakhir lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku piutang pembantu piutang usaha. Prosedur yang kedua itu ada prosedur analitik. Prosedur analitik ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama hitung rasio, seperti tingkat perputaran piutang usaha, rasio piutang usaha dengan aktivitas lancar, rate of return of sales, rasio kerugian piutang usaha dengan penjualan kredit, rasio kerugian piutang usaha dengan jumlah piutang usaha yang tidak tertagih. Nah, yang kedua ada analisis hasil prosedur analitik yang dengan harapan seperti data lalu, data industri, dan jumlah yang dianggarkan. Nah, untuk yang ketiga itu ada pengujian transaksi rinci. Nah, pengujian transaksi rinci ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, periksa sampel transaksi piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha atau faktur penjualan, laporan pengiriman barang, orderan penjualan, kas masuk, memo kredit, dan juga penghapusan piutang usaha. Nah, untuk langkah yang kedua, lakukan verifikasi pisah batas transaksi penjualan dan retur penjualan. Nah, yang ketiga ada lakukan verifikasi pisah batas transaksi penerimaan kas. Oke, sekarang kamu coba jelaskan. Yang kedua, selanjutnya itu adalah Bu, pengujian saldo akun rinci. Yang kita lakukan pertama kali yaitu lakukan konfirmasi piutang. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan kerugian piutang yang sudah dibentuk oleh klien. Dan terakhir kita lakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan dengan kita bandingkan piutang usaha yang ada di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Oke, bagus ya Sri dan Melia. Sampai di sini ada yang bertanya dengan materinya? Iya, Bu. Enggak, Bu. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan terhadap materinya. Tetap menjaga kesehatan, melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di lain pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian video ini kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.